Janudin pasti kita laporin. Janudin, kau jangan macam-macam, jangan harang-harang, kamu jebak orang. Kamu bilang Farhad itu pidana ini mahal biayanya, saya maunya begini. Giliran tuh ngomong, iya masa siapa yang bawa Farhad itu? Agus lupa kan? Direkam, ditunjukin, ngapain? Itu hanya mempersulit, membuat Agus hari ini mau yang ke-17 kali. Gara-gara Zainuddin. Kalau kita membantu orang muta, ya betul-betul membantu, tulus gitu. Jangan menyerang, giliran nggak dipakai lagi. Tidak pernah kita mencabut kuasa semua itu. Agus tidak pernah. Kalau mereka tanyakan, mereka punya klien, mana surat kuasamu? Surat kuasamu di mana? Bernaung di kantor Farhad Abbas. Dan mana surat pemecatan? Yang nggak pernah dipecat. Hanya mengundurkan diri aja. Nanti kita laporin baru KO. Ya. Jangan merasa oke tapi ternyata KO. Ya. Walaupun Farhad kalian bilang no, tapi kita balik jadi on. Bisa jadi memang itu keresahan daripada si Zainuddin kan begitu ya. Zainuddin mungkin merasa bahwa oh iya dari Agusnya keras kepala dan sebagainya, tidak memiliki kesamaan dalam prinsip penanganan perkara. Itu kan sebenarnya adalah dasar-dasar seorang lawyer menangani satu perkara kan begitu ya. Jadi kalau memang mundur ya itu haknya Zainuddin lah gitu ya. Itu biarkanlah berjalan. Memang itu sudah menjadi takdir, ya sudah kita ini saja. Doakan aja yang terbaik untuk para advokat dan Agus yang mungkin masih bertahan di kubu sebelah sana gitu. Iya, saya sempat marah, bahkan itu disangsikan keluarga ya. Pada saat hari apa itu kan John LBF itu kan menawarkan uang ya, Bang John itu menawarkan uang kalau cabut laporan, dan dia juga sudah kontak dengan saya. Bahkan saya pernah chatnya masih ada di WA. Saya bilang, oh pantas kalian dihujat ya, saya bilang. Caramu seperti itu ada, gitu. Dan itu saya tegaskan gitu loh. Saya aja seorang lawyer gitu loh, bisa diperlakukan dengan bahasa-bahasanya dia sampai tersinggung gitu loh. Kalau melihat sifatnya, saya juga sempat dibikin emosi gitu loh dengan dia gitu loh. Saya meskipun berbeda pendapat atau berbeda jalur dengan Farhad Abbas, apabila Agus masih mendengarkan saya dan masih menghargai saya, mungkin saya akan tetap bertahan gitu loh. Seperti itu gitu. Karena fungsi saya memang ingin membantu dia. Dan saat ini pun kalau misalnya Agus ingin saya bantu, saya bisa mediasi dan saya bisa damaikan dia dengan Teknopi dengan catatan cabut laporan. Bang Jain itu mengatakan bahwa RDLO juga sudah, memang betul saya sudah dikeluarkan dari grup gitu loh. Tapi kan pembawaan narasinya kan saya tidak bisa membatasi orang kan begitu. Tapi faktanya sampai saat ini ya itu juga kasih sayang dari tim kepada saya. Kalau misalkan saya kemarin dalam kondisi emosi saya meledak-ledak, itu kan positif. Kita ambil positifnya aja. Yang jelas apapun konfliknya jangan sampai jangan sampai bodoh. Apa yang dilakukan sampai bodoh? Ya saya minta maaf. Ya kan? Coba sekarang kita itu kan ada 2 konflik permasalahan besar yang memang sudah risuh dan rame di Indonesia. Seharusnya kita ikut bagian yang memang bisa membuka fakta-fakta bahwa ini loh perkara hukum ini harus bisa diselesaikan secara baik secara litigasi maupun non litigasi, ataupun sebaliknya secara litigasi maupun non litigasi. Ya, jadi apa yang disampaikan, yang dipertontonkan hari ini harusnya membuat masyarakat menjadi sejuk. Masyarakat menjadi tambah bisa menganalisa, oh ya, ini kedua belah pihak ini bisa lebih baik kan begitu. Nah makanya kalau pertanyaan yang tadi saya dikeluarkan grup betul, tapi perspektif orang melihatnya jangan oh saya dikeluarkan, saya dipecat segala macam. Ya kalau apa yang disampaikan oleh tim kepada saya itu koreksi buat saya tentang apa yang disampaikan oleh Bang Zainuddin kepada publik, ya kan itu kan juga kalau saya mengapresiasi siapapun orang yang sudah membela Agus itu orang baik. Meskipun awalnya tidak baik, orang itu sudah punya niat baik ya. Tapi saya yakinlah karena Bang Farhad orang bijak dan Bang Farhad pun sudah menyampaikan kepada publik bahwa Bang Jain itu orangnya sederhana, dan Bang Jain itu kita ambil positifnya, yang baik-baiknya aja lah, yang jelek-jeleknya nggak perlu dikonsumsi kan udah banyak gitu loh kegaduhan dalam kasus ini. Perkembangan perkara ini kan sudah naik dalam proses penyidikan, sebagaimana bukti adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Seingat saya tertanggal 28 itu. Ini kita udah terima sebagai pelapor, sudah menerima
surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, otomatis surat yang sebetulnya SPDP itu adalah surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan tembusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlapor. Ada pelapor Nikita Mirzani dan itu sudah diterima secara resmi sehingga secara hukum proses ini sudah naik kepada penyidikan. Artinya sudah ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani atas dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Saya diinfo oleh saudara Martin Bajide bahwa mereka telah menerima SPDP. Banyak wartawan yang tanya, bagaimana reaksi Fadel? Maka jawabannya, reaksi Fadel sebagai anak muda, sebagai orang yang barangkali belum begitu matang, jawabannya dia sedikit berontak. Berontak dalam pengertian apa? Dia langsung video call saya. Bahkan ketika kami rapat via Zoom karena saya sedang berada di luar kota, beliau mengatakan kepada saya, "Om, saya bersumpah saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Tapi kenapa bisa naik sidik? Kami sudah menerima surat, saya sudah dihubungi, dan tentang proses penyelidikan dan penyidikan yang kami duga belum maksimal penanganannya karena baru dalam tahap klarifikasi, kemudian gelar, lalu kemudian naik sidik. Kenapa sih nggak ditunggu dikasihkan kami data-data itu ketika diperiksa sehingga kita melihat ada semacam, oh ternyata ada begini, tiba-tiba naik. Walaupun naik sidik belum tentu menjadi tersangka. Naik sidik bahkan bisa dihentikan. Apakah Fadel shock? Ya. Apakah Fadel kecewa? Ya. Apakah Fadel takut? Jawabnya tidak. Karena dia merasa tidak benar melakukannya. Tapi was-was, ya. Nah, itulah tugas kami sebagai pengacara. Nggak terburu-buru, malah kalau netizen nganggapnya ini terlalu lama, ya kan? Ini nggak terburu-buru, sesuai sama SOP-nya aja sih. Ini on the track lah, sesuai sama Rasman yang inginkan. Ini on the track banget. Memang harus ditahan. Pesan buat Kang Semir dan keluarga, ya inilah saatnya yang dinanti-nantikan. Siapkan mental, banyak-banyak istirahat, minum vitamin yang banyakin minum air putih juga, pasti akan memakan banyak waktu nanti saat pemanggilan. Ya itu aja sih ya, banyakin tidur di rumah, nyenyakin tidur gitu kan ya. Nanti kan sebentar lagi dipanggil, abis ini kan prosesnya pasti dia yang dipanggil kan. Insya Allah dalam waktu dekat ya udah persiapkan diri aja. Kasar. Iya ini makanya saya datang. Kan kamu ngomong kasar sama dia hajar katanya. Iya saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh iya, kalau kamu nggak kasar nggak ya udah bos. Panggil aja Bang Farhan. Udah masuk aja. Iya. Saya izin masuk ya Pak ya. Iya. Gak apa-apa kalau saya dokumentasi sebagai bukti ya? Nggak apa-apa, nggak usah dulu. Hah? Kamu aja. Oh saya perlu dokumentasi karena Nggak apa-apa, ya kan kamu datang apa? Untuk apa kamu dokumentasi? oh Di ya luar buat aja. bukti Kamu saya aja. datang. Kamu aja bos. Buat bukti panggil aja Bang Ya Farhan. kenapa gua bukti? Ini kan sudah ada buktinya. Oh bukti kalau saya datang ketemu langsung. Oh iya kan sudah ketahuan. Kamu datang. Coba aja dulu. Saya juga nggak apa-apa. Kan saya mau dihajar. Katanya mau masuk. Saya mau masuk ketemu. Iya oke, saya kan, masuk sini. saya kan perlu Saya undang masuk. barang buktinya biar ada orang lihat Kan saya sudah ada datang. buktinya bahwa ini. Panggil aja bapaknya. Kamu kok. Panggil bapaknya keluar. Saya juga nggak apa-apain Pak. Saya bukan datang mau cari keributan. Oh bagus. Bagus. Tidak ada, saya tidak ada. Begini saya kasih tahu. Dengarkan dulu baik-baik. Ya kita orang Makassar ini kan. cocok minjau. Lu tahu jisirin apa sih? Iya, Bos. Jaki pegang. Dengarkan dulu baik-baik. Dengarkan dulu baik-baik. Ini wah. Kuis saja. Dengarkan dulu baik-baik.
Kalau di Makassar ada istilahnya, kalau kita ditantang, kalau kita mundur hilang cerita. Itu permainan kata-kata saja Pak. Sudah, kita ini orang Makassar laki-laki. Iya, sama-sama kira-kira. Sudah pukul saja, saya juga tidak akan tuntut. Bawa orangnya ke sini. Saya diajak keluar orang. Kita bicara baik-baik. Dia mau pukul saya di sini, kita baku. Ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu. Saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saja kan. Saya mau lihat dia bisa ajar bagaimana kagak. Ikut tahu. Satu ikut ya. Satu. Yang pakai handphone aja gimana? Satu ikut. Anak buah aku. Mana anak buah? Anak buahmu aja yang paling dekat. Anak buah aku saya. Abang nanti bisa Nanti bagi abangku bikin landscape nanti ya. Iya kayak gitu abang.